Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang saya hormati dan yang saya takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati dan yang saya takdimi Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yakni Bapak Nuntufa, dan yang saya hormati Bapak Kaprodi Ekonomi Syariah, yakni Bapak Abdul Ghafur. Dan yang saya hormati dosen pembimbing 1, pembimbing 2, yakni Bapak Abdul Ghafur dan Ibu Nurul Fadilah, yang telah membimbing saya sehingga proposal hari ini telah selesai dibuat. Baik, di sini saya akan menjelaskan, memaparkan tentang proposal yang telah saya buat dengan judul Digitalisasi Pendataan Setoran Susu KUD Grujil Argopuro dalam mengoptimalkan industri perah untuk ekonomi berkelanjutan. Sebelumnya, mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad Rohim. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas 8C. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait digitalisasi pendataan setoran susu KUD Grujil Argopuro dalam mengoptimalkan industri perah untuk ekonomi berkelanjutan. Apa sih digitalisasi pendataan setoran susu itu? Nah, jadi gini, digitalisasi pendataan setoran susu itu adalah sistem pencatatan yang mana dilakukan dengan digital. Semuanya sudah berbentuk digital, bukan manual. Karena kemarin-kemarinnya di sana itu tentunya di KUD Grujil Argopuro sebelum adanya digital, nah itu masih menggunakan manual, dalam artian masih ditulis tangan. Misal, nah ketika ada susu masuk hari ini 1 liter, nah itu pencatatannya kalau dulu, nah itu menggunakan sistem manual, jadi ditulis secara langsung. Dan untuk sekarang sudah menggunakan digitalisasi. Nah di sini, nah itu seputar pendataan setoran susu, digitalisasi pendataan setoran susu. Di sini ada juga di judul membahas tentang dalam mengoptimalkan industri perah. Nah, maksud dari sini dengan adanya digitalisasi ini, nah itu dapat membantu mengoptimalkan industri perah. Maksudnya yang semulanya itu ketika menggunakan manual itu pencatatannya masih belum transparansi, maksudnya belum terlihat langsung. Nah, dengan adanya digital yang sekarang ini, ketika susu masuk, nah itu sudah kelihatan. Maksudnya gini, contoh susu 1 liter masuk, dituangkan, nah itu langsung keluar, di atas itu langsung keluar. Misal ini dapat berapa berapa mili atau berapa apa, nah itu langsung kelihatan di situ setelah menggunakan digitalisasi. Jadi otomatis peternak itu percaya, merasa lebih nyaman ketika dengan adanya digitalisasi itu. Karena hasil-hasil tersebut sudah terlihat tanpa ada yang tertutup seperti itu untuk ekonomi berkelanjutan. Nah, dengan
peternak sudah percaya, maka timbullah dengan ekonomi berkelanjutan. Jadi dari pihak koperasi juga tidak kesulitan dengan adanya digitalisasi, dan peternak juga mendapatkan kepercayaan, sehingga data-data yang telah disetorkan atau susu-susu yang telah disetorkan bersifat transparansi seperti itu. Nah, ayo lanjut ke latar belakang. Di sini latar belakang saya izin membacakan. Transformasi digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi, akuransi, dan transparansi dalam sektor pertanian dan peternakan. Dalam industri perah, digitalisasi pendataan setoran susu dapat membantu pengelolaan produksi menjadi lebih cepat, tepat, dan terintegrasi. Nah, dari sini kita sudah tahu dampak dengan adanya digitalisasi. Tentunya yang pertama tadi, pengelolaan produksi menjadi lebih cepat. Nah, tentunya kan kelihatan kalau semisal sebelumnya masih menggunakan manual, masih memerlukan waktu yang cukup lama lah daripada yang sekarang yang sudah menggunakan digitalisasi. Tentunya pasti lebih cepat dan transparansi seperti itu. Lanjut, koperasi seperti KUD Krucil Argopuro memiliki peran penting dalam mengelola produksi susu peternak. Namun, sistem pencatatan yang masih sebagian manual menimbulkan berbagai kendala seperti kesalahan data, keterlambatan informasi, dan kurangnya transparansi. Nah, itu kenapa saya bilang ketika adanya digital dan tidak, nah itu perbandingannya sangat jauh. Yang menggunakan digital pencatatannya itu cepat, sedangkan yang pakai manual masih memiliki keterlambatan informasi seperti itu, dan kurangnya transparansi. Maksudnya itu belum terlihat oleh peternak tersebut ketika menggunakan sistem manual. Penerapan digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, mempermudah akses informasi bagi peternak, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Namun implementasinya masih belum optimal karena keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peran digitalisasi dalam meningkatkan kinerja industri perah serta mendukung terciptanya ekonomi berkelanjutan. Nah, kita lanjut. Tentunya kalian sudah ngerti semua. Kita lanjut ke fokus masalah. Baik. Nah, penelitian yang saya buat ini baik, di sini saya akan membacakan terkait fokus masalah. Penelitian ini berfokus pada penerapan digitalisasi pendataan setoran susu di KUD Krucil Argopuro untuk meningkatkan akuransi data, transparansi, dan efisiensi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dampak digitalisasi terhadap kinerja koperasi, produktivitas, serta kesejahteraan peternak. Nah, itu dari fokus masalah di proposal yang saya buat ini. Berarti kan jadi fokusnya itu pada penerapan digitalisasi dalam pendataan setoran susu, terus untuk meningkatkan akuransi data. Yang kedua yaitu transparansi, dan yang ketiga itu efisiensi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dampak digitalisasi terhadap kinerja koperasi, produktivitas, serta kesejahteraan peternak. Baik, lanjut. Next. Di sini rumusan masalah. Di sini akan membahas tentang rumusan masalah yang pertama, yaitu
Bagaimana digitalisasi pendataan setoran susu dapat mengoptimalkan proses produksi susu di KUD Krucil Argapuro untuk meningkatkan ekonomi berkelanjutan. Nah, yang pertama nanti kita akan membahas akan mencari bagaimana digitalisasi pendataan setoran susu dapat mengoptimalkan. Nah, di situ poin pentingnya. proses produksi susu di KUD Krucil Argapuro. Dan yang kedua yaitu apa strategi optimalisasi digital pendataan setoran susu untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas industri perah di KUD Krucil Argapuro. Dan yang ketiga yaitu bagaimana digitalisasi pendataan setoran susu berdampak pada peningkatan kesejahteraan peternak dan kontribusi terhadap ekonomi berkelanjutan di KUD Krucil Argapuro. Nah, itu sekilas tentang rumusan masalah dari proposal ini. Baik, lanjut next. Nah, ini lanjut ke tujuan penelitian. Di sini ada dua. Ada tujuan umum dan ada juga tujuan khusus. Yang pertama yaitu tujuan umum, yaitu menganalisis peran digitalisasi pendataan setoran susu di KUD Krucil Argapuro dalam mengoptimalkan industri perah guna mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Nah, jadi di sini tujuan umum yang pertama yaitu fokus dalam mengoptimalkan industri perah guna mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi ketika sudah optimal, tentunya akan terwujud ekonomi berkelanjutan, maksudnya bisa seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dari tujuan umum ini. Jadi lebih fokus ke mengoptimalkan industri perah. Dan yang kedua yaitu penelitian ini bertujuan untuk tujuan khusus ini ya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi pendataan setoran susu dalam mengoptimalkan proses produksi di KUD Krucil Argapuro, mengidentifikasi strategi meningkatkan produktivitas dan profitabilitas, serta mengkaji dampaknya terhadap kesejahteraan peternak dan ekonomi berkelanjutan. Nah, di tujuan khusus ini nantinya akan menjawab dari permasalahan-permasalahan tadi, dari rumusan masalah tersebut yang telah saya jelaskan tadi di sebelum ini. Nah, di tujuan khusus akan menjawab dari semua rumusan masalah itu. Jadi itu bedanya tujuan umum dan tujuan khusus. Kalau tujuan khusus ini lebih ke pendataan setoran susu dalam mengoptimalkan proses produksi susu serta mengidentifikasi serta meningkatkan produktivitas dan profitabilitas dan dampak terhadap kesejahteraan peternak ekonomi berkelanjutan, seperti itu. Baik, next. Nah, untuk manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu ekonomi, khususnya ekonomi koperasi, ekonomi digital, dan ekonomi berkelanjutan pada sektor agribisnis. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya literatur tentang penerapan digitalisasi industri perah berbasis koperasi serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkait transformasi digital, peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi peternak. Seperti itu terkait manfaat teoritis dari penelitian ini. Baik, lanjut ke manfaat praktis. Bagi KUD Krucil Argapuro, ini tentang manfaat praktis. Sebagai bahan evaluasi mengoptimalkan sistem digital pendataan setoran susu. Nah, bagi peternak, yang kedua bagi peternak untuk meningkatkan transparansi data dan kejelasan pendapatan. Nah, jadi dengan adanya digital tentunya akan timbul yang namanya kejelasan dan transparansi.
Nah, bagi pemerintah sebagai besar dalam mengembangkan kebijakan digitalisasi sektor peternakan dan koperasi. Seperti itu, ngerti sudah kan? Dan yang keempat yaitu bagi industri pengelolaan susu sebagai rujukan dalam membangun kemitraan berbasis data yang lebih efisiensi. Nah, itu. Baik, kita lanjut ke penelitian terdahulu. Next. Nah, ini ada beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama dari Zaida Iktisomabillah. Ini dosennya saya. Saya akan bacakan. Yang pertama, Zaida Iktisomabillah, DKK. Digitalisasi melalui penelitian meningkatkan kemampuan usaha dan manfaat media digital. Nah, yang kedua, Nurul Fadilah. Sistem informasi bagi digital meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan namun belum pada industri perah. Ahmad Zainuri. Digitalisasi koperasi meningkatkan efisiensi dan pelayanan tetapi belum bahas pengendalian mutu. Faid setelah sistem digital terintegrasi meningkatkan akuntabilitas koperasi namun belum pada produktivitas peternakan. Nah, intinya seperti itu sudah ya. Nah, jadi fungsi penelitian terdahulu ini yaitu memperkuat penelitian ini. Jadi dengan adanya penelitian terdahulu, sesuatu yang kita teliti akan jauh lebih kuat daripada tidak menggunakan sama sekali. Itu ya. Artinya seperti itu sudah. Nah, dari 1 sampai 10 ini sama, semuanya membahas tentang digitalisasi. Itu kenapa saya bilang untuk memperkuat hasil yang telah kita teliti. Itu next, paham ya? Kajian teori dan kerangka konseptual. Nah, ini kajian teori dan kerangka konseptual. Nah, ini yang pertama, digitalisasi agribisnis. Ini adalah kajian teori, yaitu pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi data produksi. Nah, ini yaitu ada 3, pendataan digital lebih cepat dan akurat, dan yang ketiga 2, sistem terintegrasi yaitu memudahkan manajemen. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan berbasis data. Lanjut yang kedua, optimalisasi industri perah, yaitu upaya meningkatkan kinerja produksi susu dan pengelolaan. Nah, ini ada poin-poin, ada 5 poin. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas. Yang kedua yaitu penguatan koperasi. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas susu. Dan yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi digital. Dan yang kelima yaitu meningkatkan kesejahteraan peternak. Nah, ini ketika sudah menggunakan digital. Nah, ini peningkatan produktivitas, penguatan koperasi, serta meningkatkan kualitas. Nah, ini sudah optimalisasi industri perah, upaya meningkatkan kerja produksi susu, seperti itu. Lanjut yang ketiga, ekonomi berkelanjutan, yaitu membangun ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Maksudnya seimbang di sini tertata, jadi tidak naik turun gitu ya. Ini ada 4 poin, yaitu ekonomi, yaitu usaha tetap untung. Nah, ini dimaksud ekonomi. Sosial, kesejahteraan peternak meningkat. Nah, ini yang dimaksud sosial dari ekonomi berkelanjutan. Terus habis itu lingkungan, ramah efisiensi sumber daya.
Terus digitalisasi yaitu mendukung efisiensi dan transparansi seperti itu. Artinya ya. Baik, next. Nah, ini kerangka konseptual. Ini yang pertama, digitalisasi pendataan setoran susu Kode Kurjulakopuro dalam mengoptimalkan industri perah untuk ekonomi berkelanjutan. Nah, dari sini turun ke digitalisasi. Dalam kurung pemanfaatan teknologi. Nah, itu digital. Yang satunya turun lagi. Pendataan setoran susu dalam kurung pencatatan dan transparansi data. Dari digitalisasi turun yaitu meningkatkan kapasitas usaha, efisiensi, dan pendataan setoran susu. Pengelolaan usaha yang baik memerlukan pengambilan keputusan yang tepat dan mendukung oleh data akurat. Nah, seperti itu. Setelah itu kedua-duanya turun menjadi optimalisasi industri perah, produktivitas dan profitabilitas. Jadi setelah menggunakan digitalisasi dan pendataan setoran susu, yaitu turunlah yang namanya optimalisasi industri perah. Nah, ketika digitalisasi sudah meningkat atau efisiensi dan pendataan sudah baik, sudah tepat, nah maka timbullah yang namanya optimalisasi industri perah. Akan bersifat optimal. Itu apa dampaknya? Itu produktivitas dan profitabilitas. Baik, turun lagi. Lanjut setelah itu ke ekonomi berkelanjutan seperti itu. Ini sekilas tentang gambaran diagram kerangka konseptual dari penelitian ini. Baik, next. Untuk metode penelitiannya, sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Ini yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian, yaitu pendekatan kualitatif, yaitu guna untuk memahami kondisi nyata di lapangan. Nah, dengan ada pendekatan kualitatif, kita itu dapat memahami kondisi nyata di lapangan itu seperti apa, yang terjadi di sana seperti apa. Nah, itu fungsinya kualitatif. Dengan apa ya? Kita wawancara atau bertanya ke sekitar, entah itu peternak ataupun karyawan yang ada di sana. Jenis deskriptif kualitatif. Jenis dari penelitian ini menggambarkan digitalisasi pendataan setoran susu. Baik, lanjut. B. Kehadiran peneliti. Peneliti terlibat langsung di lapangan sebagai pengamat, melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi secara objektif. Nah, tentunya ketika kita sudah meneliti, kehadiran peneliti itu penting, sangat penting ketika kita menggunakan sistem pendekatan kualitatif deskriptif. Nah, karena di situ harus dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kalau kita tidak datang, ya apa nanti tidak bisa itu. Baik, lanjut ke C, data dan sumber data. Ini ada data primer, sekunder, dan sumber data. Yang pertama yaitu data primer, wawancara pengurus, petugas, dan peternak. Nah, data primer ini membutuhkan wawancara dari pengurus sekaligus peternak, petugas. Nah, ininya itu sudah ya. Terus data sekunder, dokumen, terus laporan dan literatur. Sumber data. Nah, sumber datanya di sini dari siapa? Ya tentunya dari pengurus KUD, petugas, peternak, dan lain sebagainya. Tuh. Lanjut ke teknik pengumpulan data, observasi, pengamat, wawancara, dan dokumentasi. Nah, ini tekniknya. Dengan teknik apa? Observasi, pengamatan langsung maksudnya. Habis itu wawancara. Kita bertanya apa yang mau ditanyakan. Terus habis itu dokumentasi. Nah, kita membutuhkan
arsip atau data atau data pendukung, yaitu Lanjut teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Nah, ini yang pertama itu reduksi data, memilih data penting. Nah, itu ketika ada penting ya maka tidak dimasukkan. Penyajian data, narasi atau tabel. Terus kesimpulan, verifikasi. Keabsahan data, F. Triangulasi sumber dan teknik, member check, ketekunan pengamatan, kecukupan, preferensi. Nah, seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.